Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asma'ul husna was sifatul ula, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa aminuhu ala wahyihi arsalahu kafatan linnasi bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني في الله azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan semestinya kita selalu bersyukur kepada Allah yang dengan nikmat Allah alhamdulillah malam ini kembali kita dimudahkan Allah untuk bisa meluangkan waktu sejenak bermujalasah di majlis ilmu yang mulia ini. Harap dan doa tentu semoga Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang kita semua mendapatkan limpahan rahmatnya, dan perpisahan usai pertemuan ini pun perpisahan yang kita semua mendapatkan ampunannya. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Ikhwani fillah, seorang muslim tentu mengimani dan meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allah firmankan dalam surat Al-Haqqah, Allah berfirman, innahu laqawlu rasulin karim. Al-Quran itu firman Allah yang disampaikan lewat utusannya yang mulia Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa biqauli syair, bukan perkataan penyair pujangga, bukan. Qalilan ma tu'minun, kata Allah. Kenapa sedikit kalian yang beriman? Wala biqauli kahin, dan bukan pula perkataan dukun, bukan manta. Qalilan ma tadhakkarun, mengapa sedikit kalian mengambil pelajaran? Allah kemudian berfirman, tanzilun min rabbil alamin. Al-Quran itu merupakan tanzil. Tanzil itu artinya syai'un nuzzila, sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Dan Al-Quran adalah menjelaskan segala sesuatu. Tidak ada satu masalah pun yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Seperti Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 89, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa nazzalna alaikal kitabah, dan kami turunkan kepada Muhammad al-kitab, yakni Al-Quran, tibyanan likulli syai', yang menjelaskan segala sesuatu. Saya sering ingatkan, kalau isim itu disebut nakirah,
bukan ma'rifah, jadi tidak ada alif dan lamnya. Termasuk ayat ini, tibyanan likulli syai'in, bukan likulli syai', enggak, tapi likulli syai'in. Ini saja ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Disebut isim secara nakirah, yashmalul jami', meliputi semua perkara. Dan semestinya seorang muslim menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dalam memahami semua permasalahan. Kan Al-Quran itu mutlak benar, mutlak benar. Sehingga Allah katakan la raiba fih, tidak ada keraguan tentang keautentikan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ikhwani fillah, peristiwa yang kita lihat, kita dengar lewat sumber-sumber berita tentang tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza, di Palestina hari ini, memang itu memicu, menyita perhatian banyak masyarakat dunia. Pro dan kontra tentu itu ada. Aktivis yang pro Yahudi mengatakan Hamas yang melontarkan roket-roket mereka itu adalah teroris. Sementara aktivis yang pro kepada Palestina, mereka mengatakan mereka adalah mujahid, bertaruh nyawa demi memperoleh apa yang menjadi hak mereka yang dirampas oleh Yahudi itu. Ada pro kontra, bahkan mengundang reaksi banyak masyarakat dunia, bukannya di negara-negara Islam, belahan bumi barat pun seperti itu. Di Inggris, di Jerman, reaksi luar biasa mengecam Yahudi itu. Bahkan slogan mereka adalah freedom for Palestina. Banyak di mana? Di Australia, bahkan di Amerika sendiri. Nah, kita dalam kesempatan ini tidak akan masuk kepada ranah perdebatan apakah ini dan itu, tapi kita mencoba untuk memahami masalah itu dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena kalau hasil liputan jurnalis mungkin benar, mungkin salah, karena subjektif dan relatif. Wartawan mungkin salah liput dan sebagainya. Al-Quran mutlak benar, hadis mutlak benar. Ikhwani fillah, dalam Al-Quran disebut 3 nama yang kita kadang-kadang suka salah menginterpretasikan 3 nama itu. Yang pertama Allah sebut Israel, yang kedua Bani Israel, yang ketiga Yahud, al-Yahud, Yahudi. Ada 3 ini. Dan subhanallah, dalam Al-Quran Allah sebut kata Bani Israel itu sebanyak 22 kali. Kalau kita ditanya, antum ditanya, serdadu yang pakai pakaian militer lengkap, senjata lengkap itu menembaki kaum orang-orang sipil Palestina itu Yahudi atau Israel? Sisi lain ada di antara mereka pakai pakaian khas mereka, celana hitam, baju putih, pakai jaket atau jas hitam, pakai topi khusus mereka, rambutnya terjuntai. Banyak ditemukan di Baitul Maqdis. Ini Yahudi atau Israel? Kalau bukan karena Al-Quran, kita akan suka salah paham. Salah paham, salah sebut, salah memahami. Ini Yahudi atau Israel? Mari kita perhatikan firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 93. Allah berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi
min qabli an tunazzalat Taurah kul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum sadiqin. Ayat Allah berfirman, kullu ta'am, setiap jenis makanan itu, khillan ay halalan li bani Israel, untuk bani Israel, illa ma harrama Israelu ala nafsihi, kecuali apa yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya. Ada bani Israel, ada Israel. Yang dimaksud Israel di situ adalah Nabiullah Yaqub alaihissalam, ayahanda Nabi Yusuf alaihissalam. Itulah Israel, Nabi yang mulia, keturunan Nabi Ibrahim. Sementara anak cucu beliau ke bawah namanya Banu Israel. Tapi terminologi Bani Israel sekarang nggak ada. Gak ada orang sebut Bani Israel itu. Yang ada Israel sama Yahudi. Jadi dengan wafatnya Nabi Yaqub alaihissalam, hilang nama Israel, karena itu nama beliau. Yang ada adalah Banu Israel. Nah, Bani Israel itu kemudian terpecah menjadi dua, seperti Allah jelaskan dalam surat As-Saff, ya, As-Saff ayat 14. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, hai orang-orang beriman, jadilah kalian ansar, penolong-penolong Allah. Itu ayat Al-Quran, dan arti beda dengan makna. Ada orang mengatakan, untuk apa Allah kita tolong? Untuk Allah bisa menolong dirinya. Ayatnya begitu, kunu ansarallah, bukan berarti Allah butuh kita tolong, tidak. Jadilah kalian termasuk orang yang memberikan kontribusi tegaknya agama Allah. Seperti sabda Nabi kepada Ibnu Abbas, ikhfadillah yakhfadka, itu ucapan Nabi SAW. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Orang kurang iman, kurang cerdas mengatakan, apa Allah butuh penjagaan? Hanya melihat sisi arti, bukan maknanya. Al-Imam Ibn Rajab mengatakan, yang dimaksud ucapan Nabi menjaga Allah itu adalah khifdu hukukihi, menjaga hak-hak Allah, wa khududihi, ketentuan-ketentuan Allah. Apa Allah? Ibadah. Seperti Nabi katakan, haqqullahi 'alal ibad ay ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Itu hak Allah, menjaga ketentuan Allah. Ini larangan, ini perintah, ini halal, ini haram. Jaga itu makna menjaga Allah. Jadi kalau nggak paham, tanya kepada yang bisa memahamkan. Itu perintah Allah, fas'alu ala dzikri kuntum la ta'lamun. Jangan memahami sesuatu dengan ketidakpahaman kita. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada al-hawariyin, dan Nabi mengatakan setiap nabi itu ada hawariyun. Apa itu? Sahabat setia kepada nabi-nabi itu, termasuk Nabi Isa. Kepada al-hawariyin, Isa berkata, man ansari ilallah, siapakah yang menolong aku untuk menegakkan agama Allah, risalah Allah ini? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Hawari itu mengatakan, kami adalah penolong-penolong tertegaknya agama Allah. Nah, kalimat berikutnya ini yang harus kita pahami. Allah mengatakan, fa'amanat ta'ifatun min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Maka berimanlah sebagian dari Bani Israel itu, dan kufur sebagian yang lain. Lah yang beriman ini disebut dengan Bani Israel yang masih mengamal ajaran Taurat. Dan fakta menunjukkan di Palestina saja belakangan ini ada bentrok
Antara yang pakai baju yang khusus tadi, celana hitam, baju putih, pakai jas hitam, kemudian pakai topi khusus, mereka itu bentrok dengan serdadu mereka. Kenapa? Karena mereka akan menurunkan, serdadu itu menurunkan bendera Palestina. Mereka ribut. Bahkan ada orang seperti ini, pakaian khusus ini, membakar bendera bintang Daud. Nah inilah Bani Israel yang masih setia kepada ajaran Taurat. Siapa yang kafir di sini? Di antara mereka, inilah Yahudi. Inilah Yahudi. Jadi tolong kita bisa membedakan antara Bani Israel dan Yahudi. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-87 dan 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Musa al-kitaba," dan sungguh kami telah berikan untuk Musa itu Alkitab, ini Taurat. Ada syariat di situ, ada petunjuk, ada berita gembira. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan kami ikutkan setelah Musa itu, kami utus setelah Musa itu utusan-utusan kami. Kita nggak pernah tahu dengan pasti berapa banyak nabi dan rasul utus kepada Bani Israel itu. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami datangkan, berikan untuk Isa itu al-bayyinat, kitab Injil dengan syariatnya, dan dikuatkan dengan Ruhul Kudus, menjelaskan kepada mereka Allah itu banyak utusan-utusan Allah. Allah kemudian mengatakan apa kepada mereka, Bani Israel ini? Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum, maka apakah setiap datang kepada kalian utusan-utusan kami, bima la tahwa anfusukum, dengan sesuatu syariat, aturan yang tidak sesuai dengan nafsu kalian, istakbartum, kalian sombong terhadap kebenaran itu, fafariqun kadzabtum, maka sebagian rasul-rasul kalian dustakan, kalian ingkari, wa fariqan taqtulun, dan sebagian rasul itu kalian bunuh. Ini ayat. Entah berapa banyak rasul nabi yang dibunuh oleh mereka, kita nggak tahu, tapi Allah kasih tahu begitu. Sebagian mereka dustakan, sebagian mereka bunuh. Wa qalu, dan mereka mengatakan, qulubuna gulfun. Ghilaf itu mana asalnya secara bahasa sampul, tutup. Gulfun artinya tertutup hati kami untuk menerima apa yang kalian sampaikan wahai Rasul. Bal la'anahumullah, Allah laknat mereka itu, bi kufrihim, dengan sebab kekufuran mereka itu. Faqalilan ma yu'minu, sedikit mereka yang beriman. Ada yang beriman tapi nggak banyak, lebih banyak kufur. Jadi kalau kita pahami dengan ayat-ayat ini, berarti masih mengamalkan Taurat itu adalah ya Bani Israel. Walaupun terminologi itu nggak dikenal hari ini, istilah itu nggak dikenal hari ini. Lah yang kufur ini adalah Yahudi, yang beringas biadab Yahudi. Coba tengok Al-Quran, Al-Quran ya, surat Al-Ma'idah ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud. Lihat kalimat ini, la tajidanna asyaddan nasi adawatan
sungguh. Lam itu takkid ya. Dalam gramatika bahasa Arab, lam itu takkid namanya. Sungguh engkau akan mendapati manusia yang paling keras kebencian dan permusuhan kepada siapa? Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Siapa? Allah mengatakan al-Yahud. Allah nggak sebut Bani Israel, bukan. Allah nggak sebut Israel, tidak. Siapa? Al-Yahud. Orang yang paling keras kebencian permusuhan kepada orang beriman adalah orang-orang Yahudi. Maka aneh kalau ada seorang muslim mengatakan mereka itu orang baik. Anda menganggap Yahudi itu jahat, Anda nggak kenal orang Yahudi. Justru Anda yang tidak mengenal Al-Quran dan Sunnah Nabi saudara sendiri. Ini ayat, siapa bisa mengingkari ayat ini? Satu ayat Anda ingkari, Anda kufur terhadap seluruh Al-Quran. Jadi yang menarik, Allah katakan manusia yang paling keras kebencian kepada orang beriman adalah Yahudi. Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Ibn Marduwaih ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, beliau menukil satu riwayat yang diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini ucapan Nabi, bukan hasil wawancara. Nabi nggak bisa diwawancarai, Rasulullah sampaikan hadisnya itu. Apa Rasulullah mengatakan? Ma khala yahudiyyun qattu bi muslimin illa hamma bi qatlih. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma khala yahudiyyun, Nabi sebut apa? Yahudiyyun, bukan Bani Israel, bukan Israel. Jangan salah persepsi tentang tiga nama ini. Rasulullah mengatakan ma khala yahudiyyun qattu bi muslimin, tidak seorang Yahudi pun yang ada berduaan dengan seorang muslim illa hamma bi qatlih, pasti dia ingin membunuh muslim itu. Kata siapa? Kata Rasulullah. Hadis lain Rasulullah juga mengatakan ma khala yahudiyyun qattu bi muslimin illa hadasat fi nafsihi bi qatlih. Kalau Yahudi ada bersama orang muslim, pasti dia ingin membunuh muslim itu. Ini hadis. Kita lebih tertarik memahami masalah dengan ayat atau hadis, bukan dengan opini manusia. Oh ini baik, ini buruk. Nah, ingat Al-Quran adalah tibyanan likulli syai'. Al-Imam Abul Fida Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menjelaskan ayat yang mulia ini. Al-Maidah 82. La tajidanna syaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud. Kau akan mendapati manusia yang paling keras kebencian permusuhan kepada orang beriman adalah orang-orang Yahudi. Ibnu Katsir menjelaskan, beliau mengatakan ma dzaka illa li anna kufral yahud inadun wa juhudun wa mubahatatun lil haqqi wa ghamtun lin nasi wa tanaqqusun bihamalatil ilmi. Ini ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dan tafsirnya. Kita lebih tertarik memahami penjelasan ulama. Itu semua disebabkan karena kekufuran orang-orang Yahudi. Benar kan? Klop kan? Jadi yang kufur ini adalah Yahudi. Sebagian Bani Israil tetap mengamalkan ajaran Taurat, masih ibadah kepada Allah. Itu disebabkan karena kekufuran orang Yahudi adalah inadun, karena keras kepala, congkak dan kesombongan. Wajuhudun, dan terang-terangan menolak kebenaran yang dibawa Rasul itu. Wa mubahatatun lil haqqi, dan untuk menentang al-haq kebenaran.
wa ghamtun linnas, dan merendahkan, menghinakan manusia dan kemanusiaan. Itu artinya. Dan itu fakta bisa dilihat. Atas nama kemanusiaan dihinakan manusia, dinistakan itu manusia. Masya Allah. Wa tanaqqusun bihamalatil ilmi, dan merendahkan orang-orang yang memiliki ilmu. Walihada qatalu katsiran minal anbiya, kata Ibnu Katsir. Oleh sebab itu mereka banyak membunuh para nabi yang Allah utus kepada mereka. Mari diperhatikan Al-Quran surat As-Saff ayat yang kelima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi, kata Allah, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Musa berkata, ya qaumi, wahai kaumku. Manhum, siapa mereka itu? Ya Bani Israel, iman yang beriman atau yang durhaka tadi. Ya qaumi lima tu'dzunani. Jelas ayat ini? Jelas. Wahai kaumku, kata Nabi Musa, lima tu'dzunani, kenapa kalian menyakiti aku? Adza itu menyakiti, bisa fisik, bisa verbal. Coba lihat karakter orang-orang Yahudi. Lima tu'dzunani, kenapa kau menyakiti aku? Dan yang disebutkan dalam Al-Quran supaya kita mengenal karakter orang Yahudi itu. Wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum, sedang kalian tahu aku ini utusan Allah kepada kalian. Al-Quran menjelaskan justru Allah selamatkan Bani Israel dalam penindasan Fir'aun sekian lamanya itu dengan Nabi Musa. Ya toh? Dikeluarkan dengan Musa itu oleh Allah mereka dari kungkungan Bani Israel, daripada orang-orang Mesir, Fir'aun. Tengok surat Ibrahim. Maka kita nggak boleh lepas di konteks Al-Quran. Teks Al-Quran harus paham. Jangan berdebat mulu, paham nggak? Tidak berdebat aja itu kerjanya. Dalam surat Ibrahim Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi Udhkuru ni'matallahi alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbikhuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim. Musa berkata, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan untuk kalian ketika Allah selamatkan dari Fir'aun yang menimpakan petaka besar untuk kalian. Jadi Musa itu Masya Allah, kalau belum dibilang tokoh sentral dari peristiwa itu dengan petunjuk Allah ya? Tapi Musa itu sabar sih orangnya. Ada satu peristiwa yang menyebabkan Musa meninggalkan Mesir. Kemana? Ke Madian. 10 tahun di Madian itu mengembalakan kambing-kambing milik siapa? Milik siapa? Nabi Syu'aib alaihissalam. Sekian lama menggembala kambing itu akrab dengan benda yang namanya tongkat itu kan ya. Setelah dinikahkan oleh Nabi Syu'aib dengan putri beliau, atas perintah Allah kembali ke Mesir. Dalam perjalanan tibalah di lembah yang suci Turi Saina. Ia menghadap Allah, bermunajat kepada Allah. Allah bertanya kepada Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa ini tangan kanan itu wahai Musa? Lil mukhatabah, itu dialog. Bukan berarti Allah nggak tahu apa itu, ya tahu lah. Nabi Musa menjawab, iya asaya tawakka'u 'alaiha wa a'ushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'rib ukhra. Ini tongkat ya Rabb, dengannya aku bertumpu ketika berjalan
dan atau menghalau domba-dombaku, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Allah katakan alki asak, lemparkan tongkat di tanganmu itu, lemparkan. Apa yang terjadi? Fa idza hiya thubanun mubin, langsung berubah menjadi ular nyata, jadi ular itu. Karena Allah berjanji sanu'idu siratahal ula, kami akan kembalikan seperti bentuk semula, itu tongkat. Berarti kala itu menjadi ular beneran. Musa saja takut kok, mundur ke belakang dia. Allah katakan ya Musa la takhaf innahu la yakhafu ladayyal mursalun, enggak ada takut, utusan dia. Kembali menjadi tongkat. Ketika dalam upaya meninggalkan Mesir bersama Musa itu, tibalah di Laut Merah itu, di tepi laut itu, laki-laki watak Bani Israil itu kasar, Pak. Kepada Musa mereka mengatakan, hai Musa, kami menderita sengsara sebelum kau datang kepada kami, sekarang kau bersama kami tetap sengsara. Masya Allah. Atas perintah Allah, Allah katakan fadrib bi'asakal bahra famfalak, pukulkan tongkatmu itu Musa ke lautan itu. Atas perintah Allah dipukulkan, maka terbelahlah lautan itu. Kullu firkin katawdin azim, masih belahan lautan itu seperti bangunan yang sangat kokoh dan kuat, sehingga mereka nggak takut untuk menyeberang laut itu. Dasar lautan itu adalah yabasan, kering, mereka melintas itu dengan aman. Sampai di seberang sana, lautan sebelah sana, Fir'aun mengejar dan pasukannya. Dengan kehendak Allah kembali seperti semula itu lautan, tenggelamlah itu Fir'aun dan pasukannya, disaksikan oleh mereka itu. Itu saja belum cukup membuat mereka beriman. Mereka minta minuman, Nabi Musa minta kepada Al-Munajat. Allah katakan fadrib bi'asakal hajar, pukulkan tongkat itu ke batu-batuan itu, fanfajarat minusnata asyrata aina. Ini mukjizat Nabi Musa. Tongkat dari Musa itu mukjizat. Saya membayangkan kalau Musa itu nggak sabar itu kan lain cerita ya. Yang ngeyel ini dikeprui pakai tongkat kan selesai cerita itu kan. Tapi Nabi Musa sabar, Pak. Ngomong umat itu memang sabar para nabi itu. Maka Rasulullah pernah mengatakan, yarhamullahu akhi Musa, semoga Allah merahmati saudaraku Musa, udhiya aktsara min hada, dia disakiti oleh kaumnya lebih dari aku disakiti kaumku, fasabara, tapi dia sabar. Ini termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Jadi Ibnu Katsir mengatakan walihada qatalu katsiran minal anbiya, karena sikap angkuh keras kepalanya itulah mereka membunuh banyak para nabi, dan kita nggak tahu berapa persisnya, tapi Allah katakan begitu. Hatta hammu biqatli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghaira marrah, bahkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang Yahudi tidak sekali dua kali melakukan percobaan pembunuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sekali dua kali. Saya penasaran, saya cari rujukan di mana, tapi saya yakin Ibnu Katsir pasti bicara dengan ilmu. Saya cari, subhanallah, saya temukan dalam banyak kitab-kitab hadis, di antaranya Imam Al-Bukhari sebutkan dalam kitab sahihnya hadis nomor 5777. Selalu saya kalau nukil hadis saya tunjukkan kitabnya berikut nomornya supaya bisa dicek ulang kalau yang ingin mengeceknya. Jelas sanadnya itu, bukan qila wa qala, katanya jelas. Diterima satu riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma futikat Khaybar, ketika Khaybar itu ditaklukkan oleh kaum muslimin di bawah komando perang Ali bin Abi Thalib, ada Rasulullah di situ. Dan ingat, sebelum peristiwa Khaybar itu orang Yahudi lama menempati kota Yasrib, Madinah. Jadi Nabi belum hijrah sudah ada orang Yahudi di situ. Banu Nadir, Banu Qainuqa, Banu Quraidah. Nabi hijrah ke Madinah,
diadakan perjanjian mitsaq piagam Madinah itu, tidak saling mengganggu, tidak saling menyakiti, saling membantu. Maka damai di Madinah waktu itu, ada mitsaq, ada piagam. Tapi ketika Madinah diserang oleh pasukan sekutu Al-Ahzab itu, pasukan koalisi, orang musyrik Mekah, banyak kabilah ikut serta, lebih dari 10.000 pasukan perang mengepung kota Madinah. Diam-diam orang Yahudi dalam kota Madinah itu mensupport orang-orang musyrik itu. Nabi mendengar itu, dipastikan benar ternyata mereka khianati perjanjian itu, maka diusirlah mereka semua dari kota Madinah. Itu Allah berikan dalam surat Al-Hasyr. Apa itu artinya Al-Hasyr? Pengusiran. Dihinakan mereka oleh Allah karena pengkhianatan mereka itu. Yukhribuna buyutam bi aidim wa aidil mu'minin. Mereka rusak rumah-rumah mereka itu. Bahkan ada mengangkut jendela, pintu Husain, bawa pergi dari Madinah. Gak disakiti, mereka dibiarkan pergi karena pengkhianat. Itu dijelaskan begitu rinci oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Mereka menempati kota namanya Khaybar. Di Khaybar lagi-lagi mereka membuat konspirasi terhadap kaum muslimin. Terjadi peristiwa peperangan Khaybar itu. Takluklah itu Khaybar dalam kekuasaan kaum muslimin. Setelah Khaybar ditaklukkan oleh kaum muslimin, uhdiyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatun fiha sammun, kata Abu Hurairah. Maka dihadiahkanlah oleh orang-orang Yahudi di situ untuk Rasulullah daging kambing bakar, barbecue ya. Sedap sekali ya. Mau sapi, mau kambing dibakar, dikasih bumbu, sedap. Dan mereka tahu makan kegemaran Rasulullah, yaitu daging kambing. Karena sifat-sifat Nabi sudah termaktub dalam kitab mereka. Cuman daging itu sudah dibumbui dengan racun. Maka Rasulullah perintahkan sahabat, ajmi'u li man kana hahuna minal Yahud, kumpulkan semua kemari orang-orang Yahudi. Lihat ucapan Nabi, siapa? Yahudi, bukan Bani Israel. Jadi jangan persepsi, jangan salah lagi persepsi. Ajmi'u li man kana hahuna minal Yahud, kumpulkan kemari semua orang Yahudi, suruh sini mereka semua. Kan mereka sudah takluk dalam kisah Khaybar itu. Fajumi ulama, dikumpulkan Yahudi-Yahudi itu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada mereka Yahudi itu, inni sa'ilukum an syai' fahal antum sadiqiyya anhu. Saya mau bertanya sesuatu kepada kalian, apakah kalian akan jujur menjawabnya? Mereka mengatakan, na'am ya Abul Qasim, tentu Abul Qasim. Karena mereka sudah lama posisi waktu itu. Tentu kami akan jujur atas pertanyaanmu itu. Rasulullah berkata, man abukum, siapa bapak kalian? Ini tes kejujuran saya. Siapa bapak kalian? Dengan enteng mereka mengatakan abuna fulan, bapak kami fulan, disebutkan nama-nama. Apa Nabi mengatakan? Kadzabtum, kalian berbohong. Walakin abakum, ya, walakin abukum fulan, tapi bapakmu ini namanya, bapakmu ini namanya, bapakmu namanya. Apa artinya? Ini merupakan a'lamun nubuwah, tanda ke Nabi. Nabi tahu persis itu. Ini hadis. Maka dalam surat Al-Jin Allah berfirman apa? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Allah yang mengetahui perkara yang gaib, dan tidak Allah tampakkan kegaiban itu kepada siapapun di antara manusia kecuali kepada orang yang Allah ridhoi di antara para rasul. Maka Rasulullah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun,
Wa aramala tarawun, kata Nabi. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Aku lihat apa yang kalian tidak lihat. Itu kekhususan seorang Nabi. Apa orang Yahudi itu menjawab? Sadaqta wa bararta. Benar wahai Abul Qasim. Memang bapak kami bukan ini, tapi ini. Tuh lihat. Apa pelajaran kita? Yahudi itu pembohong. Kenali karakter mereka ini. Bararta, kau orang baik wahai Abul Qasim. Kami memang bohong. Pertanyaan kedua Nabi, hal antum sadiqiyya an syai'in in sa'altukum anhu. Saya mau tanya kedua kalinya, tapi kalian mau jujur atau tidak? Tentu kami akan jujur ya Abul Qasim. Pertanyaan lebih kedua adalah, man ahlun nar? Siapa ahli neraka itu? Wallahu a'lam. Saya penasaran membaca di sini. Kenapa Rasulullah bertanya ahlun nar? Kau bukan ahlu jannah. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti ada ayat di mana Allah menjelaskan orang Yahudi itu mengklaim mereka masuk surga. Ya, maka lebih balik pertanyaannya, siapa itu ahli neraka? Harusnya mereka akan mengatakan kalian orang Islam masuk neraka, kami di surga. Ternyata tidak. Orang Yahudi itu mengatakan apa? Nakunu fiha yasira. Kami memang nanti akan masuk neraka ya Abul Qasim. Yasiron, hanya sekejap dan sebentar saja. Tsumma takhlufunana fiha. Setelah kami nanti keluar dari neraka, kalian orang Islam menggantikan kami di neraka. Ini narasi dari mana? Coba, dari mana pemahaman seperti itu? Maka tadi saya sebutkan ayatnya, Qul fa'tu bit Taurat. Coba bawa kemari kitab Taurat kalian. Fatwa, coba baca. Kalau kamu benar. Mereka tuh banyak menyimpang dari ajaran Taurat. Apa ajaran Taurat mengajarkan mereka masuk neraka sebentar kemudian diganti orang Islam? Rasulullah menjawab, ikhsa'u fiha. Ikhsa'u fiha. Celaka kalian selama-lamanya di neraka. Wallahi la nakhlufukum fiha abada. Demi Allah, kami tak akan pernah menggantikan kalian selama-lamanya. Itu ucapan Nabi. Dari mana ucapan Nabi itu? Kita bisa konfirmasi, lihat dari ayat yang lain. Coba tengok surat Al-Bayyinah, ada kalimat indah di situ Allah sebutkan. Antum apa sih hafal aja itu? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Ini mereka orang kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan tentu mereka di neraka selama-lamanya. Enak aja dia ngomong, kami memang masuk neraka, cuman gak lama kok. Kami keluar dari neraka, kalian menggantikan kami di neraka. Nabi mengatakan, kalian selama di neraka itu, demi Allah kami akan menggantikan kalian selama-lamanya. Pertanyaan yang ketiga Rasulullah, fal antum sadiqiyah an syai'in in sa'altukum anhu. Kalau aku tanyakan sesuatu, kalian mau jujur atau tidak? Jadi Nabi setiap pertanyaan diulang kalimat itu, karena mereka itu pembohong. Rasulullah bertanya, hal ja'altum fi hadhihi syati summan. Katakan, apakah kalian membubui racun pada daging kami kau berikan kepadaku ini? Kalian beri racun atau tidak? Mereka mengatakan, na'am, benar, kami memang telah bubui racun pada daging itu. Rasulullah bertanya, ma hamalakum ala dzalik? Apa yang membuat kamu melakukan itu? Dengan enteng mereka mengatakan, aradna in kunta kadzaban nastarikhu minka wa in kunta nabiyyan falam yadurruk.
Ya kami ingin memastikan saja, kalau kau memang seorang pembohong, maka matilah kau dengan racun itu, pasti mati, dan kami tenang darimu. Tapi kalau kau seorang nabi, tentu racun itu tak akan mencelakaimu. Subhanallah. Inilah hadis. Bahkan ini bukan sekali dua kali, Pak. Termasuk perempuan Yahudi di Khaybar juga memberikan racun juga. Nabi makan itu. Berarti kan bukan sekali dua kali peristiwa itu. Perempuan itu ngasih hadiah untuk Nabi, syatan masliyatan sammatha. Daging kambingnya dibubuhi racun, kasih Nabi. Nabi makan. Wa akalal qaum, dan sahabat ikut makan. Famata Bashar ibn al-Barra ibn Ma'rur al-Ansari. Saat itulah meninggal, mati seketika, yang namanya Bashar bin Barra ibn Ma'rur al-Ansari, mati karena racun itu, Pak. Maka setelah makan sedikit saja Rasulullah berteriak, irfa'u aidiyakum. Angkat tangan, lepaskan daging itu, lepaskan, kata Nabi. Tapi Barra sudah terlanjur makan, mati dia. Daging di tangan itu memberitakan aku, iya ada racunnya. Sahabat sudah mati peristiwa itu. Nabi panggil perempuan itu. Rasulullah bertanya kepadanya, ma hamalaki ala alladhi sanati, apa yang membuat kamu melakukan itu? Kenapa kau bubuhi racun pada daging itu? Lagi-lagi enteng itu Yahudi ngomong itu. In kunta nabiyan lam yadurruk alladhi sana'tu, wa in kunta malikan arahtun nasa minka. Aku ingin memastikan kalau kau hanyalah seorang raja, penguasa yang semena-mena, matilah kau dengan racun itu dan orang akan tenang. Tapi kalau kau seorang nabi, lam yadhurruka dzalik, enggak akan mencelakaimu. Masalahnya kan dimakan bukan untuk nabi, sahabat juga ikut makan dan mati. Maka Nabi perintahkan perempuan itu dibunuh, dikisos. Sekian tahun lamanya berlalu dari peristiwa Khaybar itu. Di hari-hari Rasulullah sakit dan mengantarkan kepada kematian beliau, Nabi mengatakan, ma ziltu ajidu minal aklati allati akaltu bi Khaybar. Hari ini aku masih merasakan dampak racun yang sempat aku makan dengan makanan itu di Khaybar. Itu waktunya lama sudah. Nabi merasakan efek racun yang dibubuhkan oleh perempuan itu. Fahada awanu qat'u abhari. Inilah saat racun itu akan memutuskan semua urat-urat nadiku dalam tubuhku ini. Allahu Akbar. Kesimpulannya, jihad tidak itu Yahudi. Ibnu Katsir mengatakan, kebencian itu berlangsung sampai kapanpun, mustamirun ila qiyamis sa'ah. Nah, saya kira waktunya sudah cukup. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Bahkan kita ingin mencermati dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Pertanyaan sederhana, Pak. Kira-kira kekuatan Yahudi bisa nggak dikalahkan? Pertanyaan menarik. Dan saya berharap tidak berdasarkan analisa pemikiran Al-Quran dan hadis. Adakah penjelasan itu? Menarik. Jadi pertanyaannya, bisa nggak kekuatan Yahudi bisa dikalahkan? Banyak di berita diliput itu, kekuatan militer Yahudi sekian personelnya, tanknya begini, macam-macam. Bisa nggak dikalahkan? Saya sebutkan saja dulu satu hadis. Penjelasannya soal pertemuan berikutnya kalau ada waktu, insyaallah. Imam Muslim dalam kitab Sahihnya nomor 7522, Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan datang hari kiamat, maksud kiamat kubra, hancurnya alam semesta ini, hatta yuqatilal muslimun al yahud, sampai kaum muslimin membunuh habis orang-orang Yahudi. Terjadi peristiwa itu, kiamat tiba. Fayaqtuluhumul muslimuna, maka orang muslim membunuh orang-orang Yahudi itu.
hatta yakhtabi'a al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajari, sampai Yahudi itu ketakutan bersembunyi di balik pepohonan, di balik batu. Rasulullah mengatakan, fatakulul hajaru wasyajaru, maka pohon yang di baliknya ada Yahudi itu berkata, batu yang disembunyi di balik itu Yahudi berkata. Ini ucapan Nabi, dan ulama mengatakan itu benar di akhir zaman nanti. Batu pohon itu berkata, ya Muslim, ya Abdallah, hada Yahudiyun khalfi. Ini Yahudi di belakangku, kata batu, kata pohon ini. Fata'al faqatilhu, kemari bunuh dia. Setiap pohon batu yang ada sembunyi Yahudi itu, illal gharqat, kecuali pohon gharqat yang tidak berkata apapun. Kenapa? Dia pohonnya orang Yahudi. Ini hadis, dan kita butuh penjelasan para ulama. Ya, nanti insya Allah kita jelaskan bagaimana penjelasan ulama tentang hadis ini. Ikhwani fillah, sementara ini yang kita antarkan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat, mendekatkan kita kepada Al-Quran dan Sunnah dalam memahami setiap permasalahan, bukan berwacana, karena kita yakin Al-Quran itu adalah tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, semua peristiwa di alam semesta ini, perilaku alam, perilaku manusia, sesungguhnya merupakan uraian penjabaran apa yang disyaratkan dalam Al-Quran. Kata siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna